Tes, halo. Ya, selamat malam teman-teman semua. Ini saya mau tes sound dulu. Sudah pada dengar suara saya nggak ya? Coba tulis di chat deh. Nah, teman-teman, thank you sudah datang di acara webinar kali ini. Nah, perkenalkan saya Alex dari Rintisan. Nah, Rintisan itu apa? Rintisan adalah satu komunitas untuk entrepreneurship, di mana ini akan membantu teman-teman. Jadi kita bikin satu sistem di mana kita akan membantu teman-teman untuk mencari gimana sih tips dan triknya untuk berbisnis, untuk entrepreneurship, terus tips keuangan dan sebagainya, kayak gitu. Nah, pada malam hari ini kita sudah kedatangan pembicara kita, Mas Rai dari Yumi dan juga Mas Nur dari Sendit. Dan thank you banget buat Sendit dan juga Yumi Corp sudah mendukung acara rintisan pada malam hari ini. Oke, sebentar ya, saya. Oke, kalau gitu saya coba panggil Mas Nur dan juga Mas Rai. Sudah oke? Halo Mas Alex, selamat malam semuanya. Ya, Halo. malam. Oke, kita mulai aja ya. Sebentar, saya pin. Oke. Nah, di sini kita pingin ngobrol-ngobrol aja. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini ada yang pingin bertanya langsung, silahkan tulis di kolom chat. Kalau misalnya ada yang pingin langsung ngobrol nih, silahkan nanti raise hand aja, nanti saya unmute. Kayak gitu. Jadi untuk pertama-tama, aku pingin tahu dulu nih mungkin dari Mas Rai dulu gitu. Yummy Corp ini apa sih Mas? Gitu, boleh dikasih tahu ke teman-teman dulu. Ini apa gitu? Oke, malam semua teman-teman. Jadi untuk Yummy Corp sendiri itu kita sebenarnya adalah perusahaan F&B gitu ya. Perusahaan F&B yang seperti apa? Jadi kita memang berawal dari 2016 itu kita berawal dari food facilities management. Jadi kita melayani untuk perusahaan-perusahaan yang mereka mau memberi makan siang dan juga memberi fasilitas makanan untuk karyawan-karyawannya supaya bisa lebih betah lah ya gitu ya, ibaratnya di kantor gitu kan, terus dapat makanan yang berkualitas. Jadi kami membuka food facilities management di perusahaan-perusahaan mereka gitu. Contoh beberapa klien kami seperti Kedutaan Besar Amerika, Unilever, Wings, dan juga kami menjalankan di beberapa hotel gitu ya. Berawal dari situ, terus kita belajar cukup banyak lah ya. Kami membangun central kitchen, kami belajar cukup banyak terkait SOP dari makanan-makanan, bagaimana kita bisa menghadirkan sebuah makanan yang cukup sehat gitu kan, mengikuti safety protokol. Nah, 2018 lalu Yummy Corp meluncurkan lini bisnis yang kedua, namanya Yummy Box. Yummy Box ini adalah sebuah daily catering berbasis aplikasi gitu ya. Jadi kalau teman-teman bisa buka misalnya di iOS atau di Android, biasanya ini juga kita servingnya adalah untuk teman-teman professional worker nih, yang misalnya kayak, oh makan siang waktunya cuma 1 jam, terus kayak, aduh gila gue males nih, panas-panas gitu kan, turun ke bawah, ngantri, segala macam. Nah, Yummy Box ini menjawab kebutuhan itu, di mana makanannya itu diantar langsung sampai ke lobi kantornya teman-teman, gitu. Dan juga free delivery, itu yang kita selalu tawarkan. Dan tiap hari menunya juga berganti. Itu menjadi salah satu keunikan dari Yummy Box. Jadi nggak bosen lah ya ibaratnya. Nah, ini juga membantu untuk teman-teman dari divisi HRGA, karena biasanya juga banyak perusahaan yang menyediakan makan siang untuk karyawan mereka, biasanya ini order catering konvensional gitu ya. Nah, tapi biasanya hasilnya tuh cukup banyak. Apa tuh? Misalnya ada yang si A alergi udang gitu, jatuhan nggak bisa makan seafood, tapi bosan juga nih si B-nya misalnya makan ayam terus. Nah, dengan ada Yummy Box ini, si perusahaan tersebut mereka bisa memberi kayak kredit lah ibaratnya. Jadi si karyawannya itu bisa menggunakan sendiri, mereka mau order apa sih untuk besok gitu ya, sesuai dengan kredit yang diberi oleh si perusahaan tersebut. Itu 2018. Lalu 2019 sekitar akhir kuartal pertama itu kita meluncurkan unit bisnis kita yang ketiga, yaitu Yummy Kitchen. Yummy Kitchen ini adalah cloud kitchen. Mungkin teman-teman juga cukup familiar dengan istilah cloud kitchen belakangan. Tapi Yummy Kitchen yang kami tawarkan di sini adalah kami membantu banyak pelaku bisnis F&B untuk bisa growing bersama-sama, ekspansi secara cepat, karena ibaratnya semua operasionalnya itu dihandle oleh kami, dihandle oleh Yummy Kitchen. Apa aja sih yang dihandle? Mulai dari sewa lokasi, jadi nggak perlu ngerental tempat gitu kan,
terus mulai dari staff yang dilatih secara profesional, staffnya juga dari kami, terus equipment, terus sampai listing di food delivery platform itu semua dikerjakan oleh Yummy Kitchen. Jadi ibaratnya, wah teman-teman yang punya bisnis F&B mau ekspansi dengan cepat, nggak perlu pusing nih, waduh saya harus hiring karyawan, harus sewa ruko misalnya untuk 1 tahun ke depan biayanya udah berapa puluh juta, itu semuanya bisa langsung hilang gitu ibaratnya. Jadi bisa langsung ekspansi dengan investasi kita yang ngomong itu 0 rupiah dengan Cloud Kitchen. Ya kurang lebih itu sih 3 bisnis unit kita utama. Ini akhir bulan ini kita juga akan launching 1 bisnis unit lagi, mungkin tapi lebih ke platform untuk UMKM nih, mungkin nanti cocok juga sih, mungkin nanti saya bisa jelasin pas sambil kita ngobrol lanjut. Oke, jadi bisa dibilang bisnisnya ini sekarang udah go digital ya Mas ya? Dulunya awalnya mungkin nggak terlalu menggunakan digital, terus sekarang udah banyak digitalisasi ya? Benar nggak? Menggunakan Benar, sebenarnya sih sistem-sistem kalau dari digital. awal banget, walaupun tadi sifatnya itu kita adalah food facilities management gitu ya Mas Alex Ya. ya, tapi spirit yang kita yang kita bawa itu memang spiritnya startup ya, which is digital sekali lah gitu ya ibaratnya. Semua apa yang bisa di digitalin ya digitalin gitu ya, mulai dari sistem order, dari inventory control segala macam itu ya kita layaknya startup lainnya, kita berusaha untuk going digital. Untuk apa? Karena kita percaya banget sih, maksudnya dengan melakukan semuanya serba digital pasti ada lebih banyak benefitnya lah gitu ya, jauh lebih banyak benefitnya. Nah, tambah ke sini lagi gitu kan dengan tadi berbasis aplikasi, dengan yang Cloud Kitchen itu juga kita kan sangat sangat count on banget dengan food delivery platform, ya otomatis kita sudah sangat harus familiar dengan semua hal yang terkait digital lah ya gitu ya. Iya, ya. Dan dengar-dengar sudah dapat investor lumayan besar kan Mas ya. Nah, itu nanti disimpan dulu deh. Itu rahasia dulu. Jadi saya mau kasih teaser ini supaya teman-teman di sini penasaran gitu kan. Wah, Yummy Kitchen ini sudah ibaratnya satu startup, mungkin bisnisnya kita sering ketemu ya. Kalau saya mau kasih ibaratnya kayak satu kesimpulan sederhana, awalnya kan semacam kayak catering gitu kan Mas ya. Benar nggak? Kayak catering gitu kan. Which is itu kan semua orang juga dari dulu juga ada catering gitu kan. Nah, cuma kenapa? Apa yang menjadi pembedanya Yummy Kitchen sehingga akhirnya sampai sekarang dan ada satu investor besar gitu kan yang masuk gitu. Nah, itu disimpan dulu, Mas. Nah, kita sekarang ke Mas Nur dulu gitu. Oke, Nah, siap. jadi supaya ini ada teaser-teasernya dikit nih supaya orang penasaran gitu kan. Wah, ini siapa nih investornya gitu kan gini-gini. Nah, saya mau ke Mas Nur dulu nih dari Sendit gitu. Boleh tolong ceritain dulu Mas Nur buat teman-teman di sini, Sendit itu apa sih? Terus ngapain sih perusahaannya? Kayak gitu. Siap, siap. Boleh, Mas Alex. Jadi, thank you, Mas Alex, sebelumnya. Jadi, kalau ngomongin Zendit sih sebenarnya kita ini, mungkin kalau general orang tahu Zendit itu adalah part of fintech ya, Mas. Cuman kan kalau kita ngomongin fintech kan itu luas banget ya. Jadi banyak banget ibaratnya perusahaan ataupun teknologi-teknologi berbasis keuangan. Nah, kalau sedikit saya boleh cerita tentang sejarahnya Zendit. Sebenarnya Zendit itu kita itu purely Indonesian company. Kita itu datang dan di-establish di Indonesia. Cuma memang yang unik daripada Zendit adalah kita punya tim yang nggak memang 100% adalah Indonesia. Jadi kita punya tim dari beberapa negara, tapi kita punya satu visi yang sama, which is kita mau coba bikin satu solusi untuk finansial nih, Mas. Karena kenapa? Kan di awal itu titik beratnya atau yang jadi ibaratnya pain point yang kita lihat ya Mas yang pengen kita solve adalah kita masih sadar banget kita lihat Indonesia itu punya potensi yang besar, cuma memang kayaknya belum ada satu teknologi atau satu bisnis yang bisa menggerakkan si potensi ini bergerak lebih cepat. Nah, jadi kita lihat ada banyak obstacle, ada banyak pain di dalam industri keuangan itu sendiri. That's why makanya Zendit ada ya. Nah, itu mungkin sedikit saya singgung tentang sejarah Zendit. Tapi kalau ngomongin Zendit secara bisnis, sebenarnya Zendit ini simpelnya adalah kita itu as a payment gateway. Apa sih payment gateway? Kita itu di sini sebagai pihak yang bekerja sama sama partner. Jadi kita membantu para pebisnis yang ada di Indonesia untuk bisa menerima transaksi atau pembayaran secara online. Jadi basically apapun yang bersifat transaksional dan bersifat online,
secara bisnis itu biasanya disupport oleh payment gateway. Payment gateway dan di sini adalah Zendeed sebagai payment gateway. Kurang lebih kayak gitu sih Mas, dan mungkin sedikit menyinggung planning Zendeed ke depannya ya. Jadi instead of kita hanya payment gateway, bukan karena kita hanya sebagai payment gateway, tapi kita punya visi yang lumayan besar nih Mas Alex. Jadi kita pengen ke depannya nggak cuman membantu menerima membantu klien-klien atau partner-partner kami menerima pembayaran, tapi kita juga pengen mendukung bisnis mereka go digital dan bisa mengkonsum hal-hal dari sisi digital lebih optimal lagi sih. Jadi akan banyak surprise-surprise juga dari sisi Zendeed in terms of solutions. Oke. Nah, sekarang tadi kan ibaratnya Mas berdua ini kan bisnisnya itu sudah go digital ya. Jadi sudah menggunakan platform digital atau sistem digital. Nah, aku mau mulai dari Mas Ray dulu kali. Kenapa sih Mas Ray dulu kepikiran kayak, oh ya aku harus pakai sistem atau software atau aplikasi supaya bisnis ini menggunakan tools-tools yang digital gitu. Kenapa kok nggak ya pengaturannya konvensional aja kayak gitu. Mungkin Mas Ray bisa kasih inspirasi ya buat teman-teman di sini. Siapa tahu masih ada yang punya bisnis konvensional seperti itu. Gimana Mas Ray? Oke. Pasti yang satunya adalah kalau dari sisi untuk kita scalability ya Mas Alex ya, jatuhnya ya. Dengan adanya digital ini kita memang lihat ya, semua hal itu bisa kita optimisasi lah gitu ya. Dengan going digital itu, kalau dari sisi kami lah, maksudnya dari sisi produksi gitu ya. Kita bisa mulai tadi seperti dari inventory control, accuracy untuk proses produksi, secara time lead itu semuanya kan kita cukup banyak tools-tools yang juga bisa membantu gitu kan. Dari ERP-nya, di mana semua data juga terintegrasi gitu kan, itu sangat-sangat menolong sekali gitu. Apalagi sekarang otomatis dengan adanya digital ini, kalau misalnya kita, itu dari sisi operation gitu, dari sisi marketing lah gitu misalnya jatuhnya, untuk kita gimana kita bisa reach out ke customer, banyak banget gitu kan, dan dengan digital ini kita bisa collect berbagai macam data. Mungkin itu salah satu kunci yang teman-teman di sini bisa ini juga ya, bisa punya concern juga terhadap data gitu ya. Karena dengan data yang banyak itu kita bisa pelajarin banyak banget gitu ya. Bisa maksudnya kita bisa mengambil satu strategi bisnis berdasarkan data yang bisa kita baca tersebut gitu. Saat data itu naik, saat data itu turun, terus saat kapan kita harus melakukan A, kapan kita harus melakukan B, dengan semua kita melakukan digital, terkait digital, itu data itu kita punya gitu. Beda hal mungkin dengan konvensional, seperti zaman dulu gitu ya jatuhnya. Zaman dulu mungkin cukup banyak waktu untuk kita, menerka-nerka kita saat melakukan A, gimana ya cara untuk men-track ini sukses atau enggak gitu. In terms misalnya kita ngomong dari sisi marketing gitu ya. Kalau kayak sekarang ya, ibaratnya itu kayak real time gitu kan, kita melakukan satu activity kita udah langsung dapat data secara real time, kita misalnya bisa ukur kayak 2-3 hari, oh ini nggak works nih, kita bisa ganti gitu kan strateginya apa. Nah, di industri yang sekarang ya very dynamic gitu ya, ibaratnya ya, orang-orang harus adaptasi dengan sangat cepat sekali, saya rasa itu sangat berguna gitu ya. Boleh kasih contoh nggak Mas Ray? Kayak penerapannya Mas Ray di Umicorp sendiri gitu. Kayak mungkin dulu pernah belum digital, terus satu sistem nih belum digital, terus Mas digitalisasi, terus hasilnya kayak gimana gitu? Mungkin kayak contoh kayak real case-nya ya. Oke. Contoh mungkin misal paling simpel gini deh, kita kayak mencoba dari tools yang kita implementasikan gitu ya Mas ya, kita misalnya bisa tahu dari sisi availability lah jatuhannya. Kalau kayak kita ini kan ibaratnya kita kerjasama dengan berbagai macam brand gitu ya. Nah, untuk bisa order itu kan kita harus tahu gitu ya, apakah brand tersebut tuh available atau enggak nih di food online food delivery platform. Maksudnya available itu adalah out of stock atau enggak gitu kan. Paling simpel itu dulu deh. Gimana caranya kalau misalnya si availability rate-nya itu di bawah 50% gitu kan. Kita kan bisa tahu, oh dalam seminggu kemarin kenapa nih kok si penjualan si A ini angkanya nggak sesuai dengan angka biasa, tiba-tiba turun gitu kan. Tapi dengan kita semuanya serba digital, kita punya ibaratnya kita punya data studionya lah gitu ya. Kita bisa selalu melihat gitu, oh ternyata minggu lalu itu turun, ternyata produknya itu tidak available misalnya kayak gitu. Jadi kan kita, oh ini tolong dong ini
dinaikkan untuk availability rate-nya seperti apa. Jadi supaya imbasnya lagi ke penjualan lagi nih ujung-ujungnya gitu. Itu sangat-sangat krusial sekali. Itu salah satu lah gitu untuk kita menggunakan data yang very simple. Kalau untuk yang lainnya adalah misalnya contoh kayak untuk food waste gitu ya. Kalau kita tidak punya data, inventory control kita juga tidak terdata secara benar gitu kan, kita sibuk menerka-nerka aja nih, oh kayak untuk minggu depan kira-kira forecast penjualan kita seperti apa, tanpa memasukkan unsur misalnya promo, apa segala macam yang kita pernah ada historical record-nya kita gitu kan, balik lagi ke data tadi ya. Nah kalau misalnya itu otomatis food waste kita bisa tinggi banget gitu kan. Nah itu dengan kita semuanya tercatat gitu kan, serba digital, kita juga bisa tahu oh kapan sih sebenarnya apa namanya inventory control itu harus ada di level yang mana sih untuk si produk ini gitu misalnya. Bahkan kita bisa sampai going jauh banget tuh sampai ke level SKU. Misal untuk menu A gitu kan yang sangat favorit ya kita harus taruhnya inventory di mana gitu kan. Kalau misalnya menu yang kurang favorit gitu misalnya ya kita taruhnya ada di level mana. Balik lagi itu bisa ini untuk food waste-nya. Itu salah satu contohnya juga sih mungkin Mas Alex. Banyak banget sih ya pastinya ya kalau untuk iniin kita. Menarik banget. Nah, kita sekarang ke Mas Nur dulu deh. Kalau buat Mas Nur, digitalisasi ke satu bisnis itu benefitnya apa sih? Oke, kalau digitalisasi ya Mas ya, kalau dari sudut pandang kami, ini sesuatu yang, kalau saya bilang sih is a must ya Mas. Jadi bukan sesuatu yang kita bilang tren lagi, tapi ada sesuatu yang memang harus dilakukan. Kenapa? Karena mungkin kita sama-sama tahu lah ya pada saat kejadian misalnya awal pandemi masuk, terus kita juga udah mulai banyak bisnis yang terimpact dengan terkait dengan pandemi. Di situ kita bisa tarik satu benang merah di mana kita tahu going online itu bukan sesuatu tren lagi, tapi memang sesuatu yang harus. Kenapa? Karena ya how to survive ya Mas, in terms of businesses. Jadi itu menurut kami, menurut saya dan juga Zenit, kita rasa itu sesuatu yang harus. Terus kedua, saya setuju dengan Mas Rai juga sih tadi bahwa di dalam digitalization atau kita bilang going online tadi, itu ada banyak opportunity untuk bisa dicapai ya, dari sisi market ataupun dari sisi bisnis itu sendiri. Dan kita juga bilang untuk scaling pun itu potensinya jauh lebih besar dibandingkan kita bilang offline, karena kita bisa memaksimalkan banyak hal ketimbang di saat kita melakukan bisnis offline ya Mas ya. Jadi mungkin 2 poin itu, which is satu memang sesuatu yang harus, kedua yang saya bisa kasih gambaran itu merupakan cara kita bilang growth hack ya Mas, untuk bisa scaling jauh lebih besar daripada conventional ways. Oke. Nah, tadi kan sudah dipaparkan ya, ibaratnya kalau kita go online itu kita dapat data, terus kemudian kita bisa lebih rapi ya manajemennya dan sebagainya. Nah, itu kan secara kerjanya ya. Nah, saya ingin tahu dari secara finansial. Kadang kan ada beberapa orang kita, go digital, waduh investasinya terlalu besar gitu kan. Nah, kira-kira secara finansial itu bisa efek nggak sih? Atau bisa bagus nggak sih? Gitu. Dari sisi kalau kita go digital gitu loh. Apakah itu bisa kita return on investment-nya itu bisa balik nggak sih? Kira-kira ketika kita punya bisnis konvensional, terus kita go digital. Kayak gitu. Mungkin terserah dari Mas Ray dulu kali ya. Kalau secara Bisa finansial banget, nih. Pasti bisa banget ya. Maksudnya dari sisi finance gitu ya. Kalau kita ngomong mungkin kalau dari saya dari sisi marketing atau pemasaran gitu ya Mas ya. Kalau sekarang dengan digital ini kan semuanya terukur gitu ya Mas ya. Terus juga apalagi misalnya untuk UMKM lah gitu jatuhnya ya. Sekarang kita bisa keluarin untuk beriklan gitu ya, misalnya di Google atau di media sosial, di Facebook, di Instagram gitu ya. Itu kita bisa set dengan budget yang sesuai dengan kita miliki dan kita bisa mengoptimisasi secara terus-menerus gitu lah ibaratnya. Mungkin beda nih kalau balik lagi kita ke 1-2 dekade lalu yang orang tahu untuk beriklan gitu kan itu adalah sesuatu yang sangat fancy gitu kan, pasang di koran, pasang di billboard, pasang di TV nasional misalnya produknya mass gitu ya. Investasinya berapa gitu kan. Dan untuk yang paling penting tadi adalah untuk mengukurnya lagi sebenarnya kan dengan investasi yang sekian X return-nya itu tuh
seperti apa gitu kan. Kalau dengan sekarang kan dengan adanya kita bisa bikin website sendiri, kita bisa check out sendiri gitu. Mungkin dengan payment-nya juga dibantu dengan Sendit juga dengan ada payment gateway gitu kan. Semuanya tuh bisa terukur. Funnel-funnelnya tuh kita bisa tahu nih, oh si customer gue tuh nyampe ke homepage, terus misalnya ngedrop gitu jatuhnya kan. Terus oh ternyata ada yang salah nih dari sisi homepage-nya kita. Ternyata produknya memang tidak menjawab gitu misalnya. Atau kita sudah sampai udah mendekati check out, kita bisa tahu sampai segitu detailnya gitu kan, dan bisa ibaratnya kita bisa mengoptimisasi. Itu baru satu hal dari sisi marketing. Impact-nya apa terhadap keuangan, terhadap finance? Pastinya adalah ya balik lagi kita bisa bisa spending sesuai dengan kemampuan kita satu, dan juga accuracy-nya juga cukup tinggi gitu kan. Kita tidak yang kayak shooting in the dark gitu kan, oh ya udah pasang billboard gitu itu juga ya perlu juga gitu. Saya nggak ngomong itu haram gitu, enggak gitu tapi balik lagi dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Apalagi namanya kita baru mulai dari baru baru menjalankan bisnis, kita baru mulai ya pasti kan kita sangat sangat mengukur lah ya gitu ya, sangat mengukur berapa yang harus kita keluarkan dari sisi marketing misalnya. Itu dari satu sisi marketingnya aja. Gitu, Mas. Oke, mungkin dari Mas Nur mau tambahin? Ya, sangat setuju ya Mas Alex sama Mas Ray juga. Jadi, ada satu ibaratnya, idea atau quotes yang biasa kita coba value yang kita selalu kita bawa ya Mas ya di Zenit. Mungkin ini saya juga share karena menarik, karena kita selalu bilang di saat kita bisa go online, kita bisa jauh lebih dekat dengan, customer kita itu sendiri. Kenapa? Karena tadi sempat disinggung juga sama Mas Ray, ya betul, di saat kita go online banyak banget funnel, banyak banget hal yang kita bisa ukur. Di saat kita bisa mengukur itu, kita bisa jadi lebih precisely untuk menentukan decision ya. Misalnya untuk mendapatkan revenue yang lebih besar ataupun mengeluarkan spending yang lebih kecil. Jadi itu sesuatu yang sangat penting sih. Dan kalau dari sisi kita as a company, dari sisi payment gateway sebenarnya yang kita coba lihat adalah gimana caranya kita juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan untuk semua lini market. Jadi setiap customer atau setiap klien, baik itu bisnisnya besar atau kecil, kita bisa memberikan satu opportunity di mana mereka bisa berlakukan transaksi secara online dengan ibaratnya privilege yang sama, Mas. Jadi ya kurang lebih benar sih kata Mas Ray tadi, ini sesuatu yang harusnya bisa kita optimalkan di saat bisnis go online. Oke, jadi kesimpulannya return on investment-nya harusnya balik lah ya, balik modal gitu, meskipun kita digital gitu. Kadang kan ada beberapa orang yang bilang kayak, wah digital tuh ibaratnya buang-buang duit gitu kan. Kita harus investasi yang besar kayak gitu-gitu. Nah tapi justru kalau kita lihat sekarang orang-orang justru menghemat biayanya dia gitu. Dari sisi cost tuh sangat menghemat ketika dia sudah go digital, karena itu ketersediaan data, terus targeted market-nya lebih jelas dan lain sebagainya gitu. Nah terus kalau misalnya masalah data nih, saya nggak tahu nih dari Mas Ray atau Mas Nur itu pernah atau melihat nggak sih kalau ternyata di Indonesia ini sendiri itu sudah mulai shifting, benar nggak sih? Shifting go online gitu loh. Bener nggak? Kalau di sekitarnya Mas Ray atau Mas Nur mungkin, itu bener nggak sih datanya itu? Mungkin gantian Mas Nur dulu mungkin. Mas Nur dulu kali ya? Bener nggak sih? Oke, Mas Nur boleh. kan kebetulan dari Sendit kan? Nah itu Ya. kira-kira mulai banyak nggak sih orang-orang yang go digital gitu? Kita bicara datanya di Indonesia gitu kira-kira. Oke, mungkin sebelum saya jawab itu Mas Alex, saya tadi juga agak sedikit tertarik tuh pas Mas Alex bilang return of investment-nya bisa rendah nggak ya? Saya Mhm. malah mau bilang dengan adanya Yummy Corp aja itu sebenarnya nggak perlu ada investment, udah bisa jalan bisnisnya. Ya nggak Mas Rey? Jadi jadi kalau mungkin saya coba balik ke pertanyaan tadi, kalau ngomongin tentang growth ya Mas ya, growth Ya, businesses online di Indonesia, sebenarnya kita bilang month on month itu sebenarnya udah signifikan, udah cukup signifikan ya secara angka. Tapi kita dari sisi yang kita lihat dari sisi Zenit sendiri, tren yang sangat quite interesting itu terjadi pada saat kita mulai facing pandemic sih Mas. Jadi pada saat kita facing pandemic, benar
kita tahu in actual conditions itu banyak bisnis yang kena impact ya. Tetapi interestingly nilai atau angka dari bisnis yang go online itu sendiri itu naiknya quite significant, hampir 70% itu ada dari kita lihat dari mungkin dari kuartal 1 ke kuartal 2 itu naiknya udah sampai 70 sampai 80%, Mas. Which is berarti kita bilang banyak orang yang juga mencoba untuk go online ya secara bisnis, dan mungkin itu jadi satu way out juga buat mengatasi masalah ekonomi sekarang. Jadi bisa dibilang si COVID ini CTO ya, Chief Transformation Officer. Maksa kita buat go digital. Dia nge-speed up kita ya, buat mau nggak mau nih langsung adapt gitu ya. Kalau Mas Ray sendiri gimana? Bener nggak sih kayak orang tuh makin banyak yang go online gitu, gara-gara pandemi ini gitu? Wah, kalau kita ya maksudnya dibilang gimana ya? Kalau dari Yami Corp sendiri gitu ya, dibilang saat pandemi kayak tadi Mas Nur mungkin secara global gitu kan angka 70 ke 80%. Kita tuh kaget banget gitu. Pas saat awal pandemi gitu ya, itu malah sampai kita harus re-strategize gitu ibaratnya ya. Saat pertama kali kalau pas pandemi April Mei itu lonjakan itu tuh ada di dua sisi, Mas. Jadi satu itu dari sisi customer-nya sendiri, which is ya masuk ke food delivery online platform itu mereka sangat tinggi sekali gitu kan, pesan apa segala macam gitu kan, mungkin kerja dari rumah, terus malas masak yang tadinya mungkin memang selama ini di kantor makan siang, sekarang harus mau di rumah nggak bisa masak segala macam, jadi itu lonjakan dari sisi customer sangat tinggi sekali. Dua, ini adalah lonjakan dari sisi brand partners, which is adalah para pelaku F&B yang kita bantu gitu ya untuk growing bersama-sama yang tadi saya sebutkan di awal. Itu terdampak sekali karena saat itu kan mall banyak tutup ya, kayak kita ketahui mall pada tutup. Mereka yang tadinya giant players pun gitu ya, ibaratnya yang pemain-pemain besar, yang nama-nama besar gitu, yang memang selama ini punya outlet misalnya udah sampai puluhan ratusan di mall-mall gitu seluruh Indonesia, mau nggak mau mencari nih. Kalau tadi Mas Nur juga bilang adalah to survive gitu ya sempat ya, itu satu tuh memang basicnya adalah to survive. Tapi terus kita bilang, kita ini mungkin bukan cuma salah satu vehicle untuk mereka survive, tapi justru saat pandemi gimana caranya kita bisa ngebalik ini, nggak cuma survive, tapi juga tetap bisa grow. Gitu. Nah, itu salah satu yang kita coba offer ke ke brand partners-nya kami gitu ya, ke para pelaku F&B juga. Bahwa memang pandemi ini ya bukan berarti kita hanya bisa untuk survive, tapi kita juga punya opportunity loh sebenarnya untuk malah growing gitu. Kenapa? Karena kayak customer base-nya yang going online tadi juga signifikan sekali gitu kan, Mas Dok juga udah sempat sebutin. Nah, itu kesempatan yang justru di dalam pandemik ini justru ada kesempatan yang terbuka juga sebenarnya. Gitu sih. Oke, jadi ibaratnya kesimpulannya dari sisi customer itu sudah mulai go online juga, makanya kita sebagai pebisnisnya juga jangan ibaratnya kayak tetap offline gitu kan, nanti kita reach-nya akan berkurang gitu ya, karena memang seperti yang tadi saya bilang kan, si COVID ini memaksa kita gitu kan, kayak kita dipecut untuk transaksinya kebanyakan online ya, kayak let's say kayak webinar gini lah, dulu rintisan nggak pernah ada webinar gitu kan, saya udah merencanakan webinar itu dari tahun 2019 awal. Ini juga dipecut juga gitu kan. Kalau nggak ada gitu, nggak ada aktivitas gitu kan di Indonesia sendiri. Gitu. Benar Mas. Dan orang sudah educate dengan baik ya, karena meeting hari-hari semuanya via Zoom, via Google segala macam, jadi udah nggak aneh lagi sekarang. Udah nggak aneh gitu. Nah terus tadi aku mau tanya apa lagi ya. Nah ini deh, kira-kira nih kalau kita bicara digital, itu brandingnya itu akan sama kayak dulu kita bisnis offline atau mungkin harus punya tips yang berbeda gitu untuk branding produknya kita atau mungkin perusahaannya kita kayak gitu. Gimana Mas Ray? Menurut Mas Ray? Kalau secara digital nih ya. Sebenarnya kalau kita balik lagi awal gitu ya, digital itu kan adalah the way-nya gitu ya Mas ya, dengan berbagai macam channel turunannya gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomongin dari sisi balik lagi nih dari awal banget branding gitu jatuhnya, sebenarnya itu ya sama aja, kita harus ngerti dari sisi bagaimana sih kita membangun si brand kita gitu ya. Paling awal ya tetap namanya brand messaging, mau itu dari zaman dulu konvensional sampai sekarang digital, itu adalah salah satu yang
menurut kita sih wajib sekali gitu, dipahamin nih dari teman-teman gitu kan, saat meluncurkan sebuah produk, apa sih unique selling point dari produk tersebut gitu kan, terus target audiensnya itu siapa, target audiensnya itu bermain di mana, untuk menentukan channel-channelnya itu apa aja akan diaktifasi. Nah, kalau untuk si digitalnya atau channelnya itu kan banyak sekali ya. Digital marketing kita mengenal ada content marketing, email marketing, SEO, SEM, Google Ads, segala macam banyak sekali gitu. Tapi apakah semuanya harus dijalankan? Ya kita harus benar-benar mengerti dulu nih, satu dari sisi core produknya kita gitu kan, target audiensnya ada di mana gitu jatuhnya kan. Apakah memang target audiensnya itu adalah orang yang membuka Google mencari gitu kan, atau misalnya target audiensnya itu adalah ternyata memang di sosial media yang sangat sangat terpengaruh dengan visual gitu kan, referensi dari KOL, influencer gitu. Jadi jangan latah juga nih ibaratnya produknya produk B2B gitu misalnya kan, terus menggunakan influencer ya nggak bakal nyambung gitu misalnya. Nah itu yang menurut kita sih dari zaman dulu ya, dari brand messaging segala macam, brand identity yang nggak cuma logo lah ya gitu jatuhnya ya, itu semua udah rapih dulu. Digital ini adalah sebagai channel untuk eksekusinya sih sebenarnya Mas. Oke, oke. Nah, kalau buat Mas Nur nih, aku ingin tanya satu hal yang berbeda gitu kan. Mungkin kalau berhubungan dengan Sendit itu kan payment system. Nah, aku mau tanya kira-kira ada tren yang berubah nggak sih? Gitu. Kalau tadi kan kita lihat dari sisi branding gitu, atau dari sisi pemakaian data untuk digital. Nah, tapi kalau dari payment system sendiri itu ada perubahan nggak sih? Ya, menarik Mas. Jadi sebenarnya kita juga punya ibaratnya insight ya, yang memang kita lihat cukup interesting. Jadi memang mungkin kita masih bisa bilang ya di Indonesia itu sendiri maturity dari setiap customer yang memang biasanya suka belanja online itu memang maturity-nya mereka masih suka untuk melakukan pembayaran menggunakan virtual account. Jadi kita punya di Zendit pun sebenarnya kita punya banyak produk ya. Kita punya uh, VA atau kita bilang virtual account, ada credit cards, terus ada e-wallet, ada pembayaran melalui gerai Alfamart atau Indomart dan lain sebagainya ya. Tapi kita masih bilang yang masih dominan di Indonesia itu adalah virtual account itu sendiri. Tapi along the way, sebenarnya kita lihat 1 tahun ke belakang ini, Mas, sesuatu yang sangat menarik adalah kita lihat lonjakan di pengguna e-wallet. Jadi yang dulunya VA adalah yang nomor 1 dan credit card adalah yang nomor 2. Nah, di sini tiba-tiba 1 tahun ke belakang ini kesalip nih. Jadi kita lihat bahwasanya e-wallet itu menjadi sesuatu yang lebih menarik daripada credit card. Nah, e-wallet menjadi suatu payment yang dipakai lebih banyak oleh berbagai macam kalangan sih kita bilang sekarang di Indonesia, dan ini menjadi tren yang nomor 2 yang terbesar di payments ya kalau kita bilang. Dan sampai ke sini pun kita lihat tren ini pun masih naik. Mungkin kita tahu juga ya, mungkin pemain-pemain e-wallet juga well known. Kita juga tahu kalau e-wallet itu sendiri juga banyak promo ya Mas ya. Saya sendiri pun masih pakai gitu loh. Jadi kita akan sangat terbuai dengan hal-hal seperti itu yang membuat si penggunaan si e-wallet ini juga pasti akan tetap memiliki daya tarik mereka sendiri. Dan ini inline dengan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan bisnis. Kita juga lihat banyak banget juga bisnis yang sekarang pastinya di going online ini kita nggak cuma ngomongin ya udah kita gimana caranya terima pembayaran, tapi kita juga pasti mau coba buat memberikan kenyamanan dong, supaya customer itu nyaman saat dia pergi ke let's say aplikasinya kita, dia tahu, oh ini ada payment yang dia suka pakai misalnya, dan saat dia bisa pakai itu dia dapat banyak privilege. Jadi ya kita bilang di sini kita juga harus adapt, dan Zenit coba untuk mensimplify supaya semua orang bisa menggunakan semua channel dengan cara yang mudah untuk nggak perlu ribet untuk bisa dia going online buat bisnisnya. Sebenarnya gitu sih, Mas. Dan e-wallet adalah sesuatu yang sangat interesting di 1 tahun kebelakangan ini. Jadi tren pembayarannya itu bakal ke arah e-wallet ya, menurut Mas Nur ya? Betul, jadi e-wallet sekarang yang nomor 2 terbesar sih Mas, kita bisa bilang Nomor sekarang. 1 apa tadi Mas? VA? Nomor 1 masih VA Mas, virtual account. Kalau di Yummy Corp sendiri, Mas Rai, itu kalau metode pembayaran atau itu juga ngurusin nggak? Untuk mengenai tentang pembayaran?
Kalau kan tadi kita ada beberapa unit bisnis ya Mas ya. Kalau Ya. untuk Yummy Box kita juga kerja sama sama Sandit juga sih kebetulan. Oh, oke. Jadi Nah, itu gimana tuh? Boleh dikasih tahu nggak? udah 3 tahun terakhir sih kita udah kerja sama cukup intens sama Sandit juga, itu sangat memudahkan sekali gitu ya pastinya. Sama seperti yang tadi Mas Nur bilang gitu ya, kalau kita ngeliat dari apa namanya, dari tren penggunaan pembayarannya, justru kalau di kami itu nomor satu tuh adalah si e-wallet-nya dulu nih. Kami memang ada e-wallet-nya sendiri, namanya Yummy Credit gitu ya, untuk mereka seperti ada kredit untuk mereka spending jatuhnya, itu kami paling tinggi di situ. Tapi ya pasti kan untuk top up si Yummy Credit ini juga menggunakan berbagai macam payment lah ya, mulai dari virtual account, mulai dari CC, segala macam, dan sangat memudahkan. Itu satu. Nah, dua, kalau dari sisi yang Cloud Kitchen. Cloud Kitchen ini which is transaksinya kami itu kan adalah di food delivery platform gitu ya. Ini kita juga melihat reseptif terhadap promo-promo gitu ya. Otomatis misalnya kan kayak biasalah ya, pasti teman-teman juga biasa belanja apa namanya booking makanan secara online gitu kan. Biasa kan dilihat dulu nih gitu. Yang promonya ya. Iya, masuk tuh bukan dari mau makan apa dulu nih. Somehow tuh banyak orang yang masuknya tuh justru dari promonya yang gede dulu nih gitu jatuhnya. Jadi makanya kita tuh sampai ya apa namanya ya promo itu ya ada periode-periode yang memang kita terus melakukan promo gitu kan. Terus ya kerjasama dengan apa namanya untuk e-wallet itu juga kita juga terus lakukan, terus kayak di apa namanya untuk kayak pembelian walk-in gitu jatuhnya ya, mungkin ini juga berpengaruh juga nih, karena kan sekarang kan juga orang berusaha touchless gitu ya ibaratnya ya. Jadi tidak mungkin nggak ngasih kartu gitu kan ibaratnya ya, sekarang udah tinggal scan aja gitu ya. Itu salah satu mungkin tahun terakhir juga kenapa ibaratnya rising banget gitu ibaratnya penggunaannya, karena ya orang-orang ya udah top up-nya udah langsung aja tuh ke e-wallet-nya mereka masing-masing gitu kan, mau bayar secara offline, mau bayar secara online, semuanya sudah terkoneksi gitu ya Mas Nur mungkin ya. Jadi ya udah tuh ibaratnya kayak tabungannya mereka gitu kan ibaratnya ya udah buat gua jajan gitu ya, udah dialokasiin tuh yang di ungu, yang di hijau gitu, misalnya kan udah ada semua. Setuju Mas Rey. Jadi mungkin awalnya orang-orang pakai e-wallet ya juga dipaksa kan ya dengan promo-promo itu gitu. Tapi akhirnya mungkin karena mereka sudah Promo yang ini ya, apalagi parkir di mall tuh ya, sempat sebelum pandemi itu. Parkir di mall Rp1 tuh. Oh iya, benar-benar saya ingat tuh parkir di mall Rp1. Iya ya. Itu kan dipaksa gitu kan. Saya juga dulu jujur aja install salah satu e-wallet tuh juga terpaksa. Kenapa? Karena kalau misalnya nggak install itu nggak bisa keluar parkir. Nggak bisa keluar parkir. Tahu lah ya. Mau nggak mau ya gitu ya. Terus benar. Atau merch gitu ya. Waduh, oh ya udah deh, jadi kepake. itu pengalaman yang lucu juga sih. Udah masuk. Benar. Keluar loh. Oh, harus download dulu nih. Tapi mungkin kita awalnya dipaksa gitu ya. Tapi lama-lama kita lihat kayak wah canggih ya dan gampang gitu. Dari sisi customer itu ya. Tapi kalau dari sisi seller juga mungkin gampang juga kan. Mereka ibaratnya kayak apa itu bilangnya itu kayak rekap pemasukan hari ini, revenue hari ini itu langsung instan gitu kan. Kalau yang saya tahu simpelnya salah satunya kayak gitu. Nah, terus saya ingin tanya juga berdasarkan tadi kan kita udah bahas tentang branding, terus kemudahan aplikasi datanya. Kalau kita bahas dari sisi lingkungan nih. Nah, digitalisasi ini efek ke lingkungan, maksudnya bisnis kita ke lingkungan itu gimana? Ada efek positifnya nggak sih? Kan sekarang lagi musim nih, namanya go green dan lain-lain kan, kayak tidak pemakaian plastik. Nah, dari kalau misalnya kita penggunaan digital tuh ada nggak sih kayak pengaruhnya? Gitu. Mungkin terserah dari Mas Nur dulu atau Mas Rai. Oke, boleh dari saya dulu kali ya. Ya. Jadi kalau ngomongin efek dari digitalization ke lingkungan, sebenarnya kelihatan jelas juga sih Mas ya. Maksudnya karena digital berarti kan kita mengurangi hal-hal yang terkait dengan physical ya kan. Jadi saya bilang sih in terms of business yang memang bergerak di bidang digital itu sendiri ya udah pasti dia akan sangat go green atau dia bisa menyesuaikan
menyesuaikan dengan kebutuhan Go Green itu sendiri. Dan kalau kita ngomongin in terms of efeknya dari sisi company-nya dia terhadap lingkungan, yang pasti juga sebenarnya karena digitalization ini memberikan banyak kemudahan karena kita sendiri juga ngerasain kan sekarang di saat kita dipaksa go digital, kita yang kita biasanya harus offline meeting pun sekarang kita udah terima. Kita bisa doing business online gitu loh. Jadi kita nggak mesti harus ketemu, kita udah bisa melakukan banyak hal dengan digitalization. Jadi pasti selaras sih Mas, saya bilang digital itu memberikan efek juga terhadap lingkungan, which is adalah quite positif. Oke, mungkin Mas Ray mau nambahin. Kalau dari Yumi Corp sendiri mungkin ada pengurangan let's say kertas atau bagaimana gitu kan setelah digital gitu. Setuju banget sih dengan tadi yang udah disampaikan oleh Mas Nur gitu ya. Satu tuh pasti paperless gitu kan. Semuanya udah penyimpanan tuh serba cloud lah gitu ya. File-file kita gitu kan. Kalau zaman dulu mungkin semuanya serba di print gitu kan. Aduh susah banget tuh nyari si data ini kayak dibikin arsip gitu kan. Kalau sekarang kan semuanya udah ada di Google Drive gitu misalnya, semua serba cloud. Satu dari sisi paperless lah itu yang paling terlihat lah ya untuk impact ke environment gitu jatuhnya. Terus yang tadi kayak meeting tuh bener banget. Dan ini balik lagi ya, dipaksa dengan kondisi kayak sekarang. Mungkin dulu somehow kita masih tetap, kayaknya tetap harus ketemu dengan meeting tatap muka gitu ya. Harus kayak meeting di mall segala macam. Somehow tuh jadi hiburan juga ya Mas Nur. Jadi kayak siang-siang gitu, oh ya meetingnya di PS gitu ya, atau di PP gitu jatuhnya kan. Jadi kabur dikit dari kantor. Tapi sekarang maksudnya dengan adanya meeting secara virtual seperti ini ya, kita satu tidak harus ketemu, itu mengurangi macet satu ya, mengurangi polusi, itu yang udah kelihatan, dan ternyata somehow tuh bisa lebih efektif juga gitu. Mungkin kadang teman-teman kita suka bercanda juga nih teman-teman startup, kok gue malah lebih kayak meetingnya tuh dari pagi sampai malam gitu ya. Kalau dulu tuh kayaknya mungkin nyampe kantor gitu kan ngopi dulu gitu ya, terus kayak habis yang tadinya naik KRL desek-desekan capek gitu kan, kusut, yang nyetir sendiri juga macet segala macam, baru mulai efektif kerja misalnya baru jam 10, setengah 11. Kalau kayak sekarang kan ibarat jam 8, setengah 9 kita udah depan laptop gitu kan, udah benar-benar ketak, benar-benar sampai matahari terbenam gitu. Itu yang mungkin dari sisi environmentalnya. Tapi dari sisi social cost-nya juga menurut saya juga cukup menarik ya dengan digitalization ini. Itu kan otomatis banyak usaha yang dulu nih ibaratnya ya, kita ngomong kayak 10-15 tahun lalu, kita membuka usaha itu kita bayangkan adalah untuk wirausaha itu modal besar. Kalau nggak modal besar ya skill-nya harus benar-benar luar biasa sekali gitu kan. Nah, kalau dengan sekarang kan mungkin modal tidak harus terlalu besar. Dengan banyak sistem usaha lah ya, mulai dari reseller, dropship, kita menggunakan marketplace, menggunakan e-commerce gitu kan. Ibaratnya kita juga sesimpel jual makanan kita tawarkan via sosial media gitu kan, open PO gitu jatuhnya. Nah, itu bisa menggerakkan ekonomi kalau menurut kita, dan itu juga bisa ke depannya lagi pun yang pasti yang satu yang sangat impactful adalah membuka lapangan pekerjaan gitu kan. Namanya menjadi wirausaha adalah ya kita membuka lapangan pekerjaan yang lebih besar. Jadi social cost-nya tuh juga social impact-nya tuh juga besar sekali sebenarnya dengan digitalization ini gitu Mas. Kalau kita lihat. Iya. Ya, benar banget sih, setuju. Jadi kalau dulu mungkin meeting kita harus keluarin cost-nya besar juga, ya kan? Belum lagi polusi. Tadi saya suka banget tuh istilah polusi itu kan. Saya juga udah nggak pernah keluar rumah. Setahun ini cuma keluar rumah berapa kali doang gitu kan. Udah Belanja doang berkontribusi. ya Mas ya. Iya. Dulu isi bensin 1 bulan 4 kali, sekarang cuma 1 kali. Oh iya, itu benar. Itu berpengaruh sekali itu, benar tuh. Apalagi yang kantornya lumayan jauh ya. Iya. Ramah dompet, Mas. Iya, ramah dompet dan juga ramah lingkungan. Ramah dompet, ramah lingkungan, benar-benar. Nah, buat teman-teman di sini yang ada pertanyaan silakan ya. Silakan ditulis di chat atau mau langsung raise hand juga boleh, teman-teman. Ini tadi ada beberapa yang udah chat tanya, cuma tadi katanya mau chat tapi kok belum ya. Oke, saya lanjutin dulu. Nah, tadi kan di awal saya ada bahas tentang apa ya, kayak startup go digital. Ya, startup kebanyakan saya digital sih. Terus dapat investor. Nah, boleh ceritain dikit nggak Mas Ray? Kayak Yumi Corp kan dapat investor tuh. Kalau nggak salah SoftBank, bener nggak? Nah, boleh ceritain nggak? Kayak ibaratnya prosesnya, atau mungkin kenapa kok dilirik sama investor gitu loh? Boleh ceritain nggak? Mungkin jadi inspirasi buat teman-teman di sini.
yang bisnisnya mungkin masih konvensional, terus mereka mau go digital, dan mungkin akan dilirik sama investors, seperti itu. Ya. Jadi kan sebenarnya kalau kayak sekarang banyak sekali ya venture capital di luar sana gitu ya. Dan ini kalau kita ngomongin mungkin dari 4-5 tahun terakhir lah gitu ya, sangat banyak sekali yang startup yang berkembang. Even kayak sekarang anak-anak kuliah gitu, cita-citanya udah bukan kayak kerja di mana lagi gitu, cita-citanya kita mau bangun startup sendiri gitu ngeliatnya. Banyak mimpi yang dibangun dari situ gitu ya. Nah, kok dibalik lagi dari sisi investor, ini kita juga bersyukur banget sih, maksudnya dalam 2 tahun terakhir 2019 itu kita dapat series A dan itu di bulan September kalau nggak salah waktu itu alhamdulillah dapat sekitar 7 juta dari beberapa dari investor itu di lead sama SMDV waktu itu. Balik lagi sih ya, kalau kita ngeliat dari sisi investor ya pasti kan mereka akan melihat visibility dari dari bisnisnya kita gitu ya. Itu adalah bisnis in the future gitu jatuhnya. Seberapa kita bisa membangun dan innovate cukup cepat untuk bisa catch up dengan permintaan dari market gitu kan. Seberapa besar scale pertumbuhannya kita, growth-nya kita, terus seberapa besar kita bisa membangun tim dengan signifikan, seberapa besar juga brandingannya kita gitu. Itu semua pasti ada pertimbangan lah dari sisi investor gitu. Bahkan yang menariknya lagi adalah di saat sulit nih, ibaratnya di saat pandemi itu kita juga sangat bersyukur sekali yang tadi Mas Alex sempat bilang gitu, pas di bulan Oktober 2020, which is kita lagi, ya pandemi lagi susah-susahnya ya, itu kita dapat series B waktu itu. Jadi dalam jeda 1 tahun kita dapat series B, itu di-lead sama SoftBank Venture Asia. Itu justru malah yang di series B ini justru global nih itunya, global visi gitu ya. Itu ada dari Hong Kong, ada dari Taiwan, ada dari Singapura, ada Kiss Ventures, termasuk ada Coca-Cola Amatil Australia yang masukin juga. Jadi kenapa mungkin ya dilihat juga kan balikannya saya sempat sebutin tuh Mas di 2000 untung kita sudah launching si Cloud Kitchen itu di 2019. Jadi 1 tahun sebelum pandemi itu kita sudah launching si Cloud Kitchen waktu itu. Jadi kita sudah cukup belajar banyak. Begitu pandemi tadi terjadi, kita adaptasi harus cepat lah namanya pandemi gitu ya. Kita ekspansi dari sisi outlet, dari sisi demand yang tadi juga cukup tinggi. Bagaimana kita berevolusi dengan cepat. Mungkin itu yang dilihat oleh investor juga. Oh ini bisa salah satu perusahaan yang juga bisa tidak hanya survive tapi juga bisa growing gitu. Itu yang memastikan dan itu kerja sama tim lah semuanya dari Yummy Corp sih pastinya. Oke, nice. Tapi kalau misalnya saya mau tanya ke Mas Ray, investor sendiri atau apalagi terutama investor global gitu ya, dia melihat si bisnis ini harus digital atau enggak sih? Apa harus benar-benar digital gitu? Kalau kita lihat sih ya Mas ya, sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin rata-rata memang yang terlihatnya adalah startup gitu kan. Rata-rata adalah startup itu ya memang background-nya adalah digital. Tapi coba deh dilihat sekarang, yang kopi-kopi kekinian itu dapat investasinya lebih luar biasa loh Mas jatuhannya Mas. Oh iya, Mereka kopi juga perasaan ya. Kopi perasaan gitu kan. Itu banyak dan dapatnya jauh lebih besar gitu ceritanya. Nah, apakah mereka fully digital? Mereka tetap mengkombinasi juga sih pastinya gitu kan. Ada outletnya gitu kan, ada sisi offline marketingnya pun tetap ada. Kami pun juga, walaupun kami juga digital, tapi kan sebenarnya backbone-nya kami kan adalah operasional, F&B operasional gitu ya Mas ya. Jadi memang ada sisi digitalnya iyalah, pemasaran segala macam pasti serba digital gitu kan. Tapi backbone industrinya sendiri adalah ya F&B ya. Kita tahu F&B yang apa nih, masak gitu loh jatuhannya kan. Gimana kita bisa masak dengan konsisten, dengan sesuai dengan standar quality gitu. Bahkan dari awal kita ngurusin juga sertifikasi ACCP, sertifikasi yang paling tinggi untuk makanan, produksi makanan gitu kan. Itu mungkin jadi salah satu pertimbangan dari sisi investasi juga sih Mas pastinya. Gimana kita bisa deliver promise terhadap customer kita, dan kita juga bisa bantu si brand partner growing bareng-bareng sama kita. Iya. Jadi hybrid juga nggak ada masalah gitu ya, teman-teman. Betul. Oke, tapi ya jangan sampai konvensional 100% juga gitu. Iya, balik lagi kan kalau investor kan ngeliat kan gimana dia bisa growing gitu ya. Iya. Scalability lah gitu. Nah, tadi kan kita di awal-awal udah agree lah bertiga gitu ya. Scalability itu bisa tercapai dengan cepat itu ya dengan semua digital transformation di semua sektor gitu kan. Semua sektor ininya bisnisnya mereka. Betul. Setuju. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Ari ya. Ini kayaknya ditujukannya ke Mas Nur.
saya dari Ya. Medan. Izin bertanya, apa sih kelebihannya dari Sendit dibandingkan dengan payment gateway yang lain? Dan bagaimana caranya, cara bergabungnya? Bergabungnya mungkin cara subscribe-nya kali ya, pakai Senditnya gimana gitu? I see. Nah ini common question nih Mas. Jadi sebenarnya pasti lah ya, pasti setiap kali ada yang nanya payment gateway pasti nanya apa sih kelebihan Zendit dari yang lain. Jadi sebenarnya uh, yang selalu kita coba bilang ya Mas ya, kita itu kan sebenarnya ya mungkin udah tahu banyak banyak player payment gateway di Indonesia. Yang selalu kita coba tekankan adalah kita datang untuk coba bantu customer dari sisi produk ya Mas. Jadi kita build what customer wants. Jadi itu salah satu value-nya Zendit juga. Kita bangun sesuatu atau produk yang kita punya ini selalu kita bilang mungkin sama, tetapi precisely-nya adalah produk ini akan memberikan simplifikasi buat siapapun yang menggunakannya jauh lebih gampang. Ibaratnya di saat misalnya ada klien yang mungkin dia punya website atau mungkin dia punya mobile apps atau mungkin dia tidak punya ibaratnya front end sama sekali untuk melakukan bisnisnya dia secara online, even dia mungkin cuma seller Instagram lah misalnya ya. Nah, itu kita udah lihat dari hulu ke hilir, kita coba bantu dengan solusi kita coba tawarkan gimana caranya mereka bisa connect dengan payment gateway dengan cara yang simple dan mudah, ibaratnya cepat juga buat mereka gunakan. Jadi value proposition kita selalu bilang kita memberikan satu value added di sisi produk yang simple dan pastinya bisa dipakai oleh semua kalangan ya in terms of businesses. Jadi itu salah satu value added sih. Dan kalau menjawab yang kedua, gimana cara bergabung dengan Zenit, kita sebenarnya open dan secara publik juga bisa diakses ya Zenit di website, itu tinggal register aja, di situ nanti saat register nanti teman-teman juga udah bisa langsung dipandu oleh tim gimana cara bisa aktivasi payments kebutuhan mereka di Zenit. Jadi as simple as that sih Mas sebenarnya. Oke. Nanti yang buat teman-teman di sini dikasih promo ya Mas ya. Saya yang request. Siap. Oke gitu. Nah, ini mungkin ada masih yang mau tanya. Kalau misalnya nggak ada, ya kita nggak berasa nih udah 1 jam gitu kan. Nah, mungkin aku pingin, oh ini ada nih, ada. Dalam payment gateway terdapat batasan virtual account. Untuk pembayaran customer akan hangus, apakah di Sendit bisa tenggat waktunya? Oh oke, ini masalah tenggat waktu, Mas. Jadi kan kalau di virtual account kan ada tenggat waktu ya. Kalau di Betul. Sendit gitu. Ini sepertinya Mas Budi Harjo quite familiar nih dengan payment gateway kayaknya. Sudah biasa nih kayaknya. Jadi bukan pemain bisnis baru nih. Nah, benar Mas. Jadi mungkin ini balik ke kalau kita ngomongin agak teknis ya Mas ya, agak detail. Virtual account sendiri itu sebenarnya basic-nya itu bisa di-customize sesuai kebutuhan. Jadi mungkin kalau teman-teman juga familiar kayak misalnya mau top up e-wallet, itu kan sebenarnya ke satu nomor ya, nomornya juga ibaratnya itu nomor yang sama dipakai terus. Itu basically adalah VA. Jadi VA itu sebenarnya bisa di-customize sesuai kebutuhan, dan kalau masalah expiry time itu sebenarnya balik lagi ke konfigurasi yang digunakan sih. Di kita sebenarnya kita open, siapapun pelaku bisnis, maksudnya klien yang mau menggunakan VA, dia bisa meng-customize sendiri expiry time-nya. Jadi ini sangat menyesuaikan dengan kebutuhan sih, gitu. Tidak ada limitasi. Iya, oke. Gitu ya teman-teman. Ya, sekarang saya mau ini deh. Kira-kira dari Mas Re atau Mas Nur ya, berdua lah. Ini kita udah sejam. Nah, jadi kira-kira ada nggak sih tips atau kata-kata apalah inspirasi buat teman-teman di sini supaya mereka ini langsung ke go digital gitu. Ada nggak saran-saran sebelum kita ngakhirin ngobrol-ngobrolnya kita hari ini? Dari Mas Ray dulu kali ya. Ya, pastinya sih kalau untuk going digital itu ya, kalau ngeliat sekarang itu is a must lah gitu ya. Apalagi dari teman-teman kalau misalnya niatnya membangun sebuah usaha gitu kan.
dengan adanya digitalization itu kita akan jauh lebih dekat dengan customer. Tujuannya apa sih? Usaha kita kan pasti jauh lebih dekat dengan customer dalam sisi channeling untuk kita penjualan, dari sisi kita pun juga bisa reach out ke mereka. Misalnya paling simpel adalah ya kita punya database customer gitu kan dengan pengiriman ke sana sini, kita bisa nge-WhatsApp mereka dong. Misalnya paling simpel juga kayak produknya apa nih tergantung. Misalnya produknya yang produk konsumsi yang habis dalam 1 bulan. Biasanya nanti setelah 3 minggu bisa dong WhatsApp dong kasih customer-nya gitu kan. Ini untuk retention marketing gitu ya misalnya kan. Gimana nih udah mau habis produknya kira-kira perlu dibantu lagi nggak untuk beli. Itu aja udah marketing dengan Rp0 gitu kan ibaratnya. Kita bisa udah meriman, oh iya benar juga ya shampoo gue udah mau habis nih misalnya sebulan gitu. Nah itu. Jadi kalau apa namanya ya memang udah harus lah sekarang semuanya udah serba online digital, semua orang menggunakan smartphone, penetrasi cukup tinggi, ibaratnya marketnya tuh ada di sana gitu. Kalau kita misalnya masih konvensional, ya mungkin ada aja bisnis yang tetap dengan konvensional, tapi akan jauh lebih optimal lagi kalau misalnya bisa dikombin juga dengan dari sisi online atau misalnya fully digital lah, mau starting awal tadi kita udah sempat sebutin, mau mulai awal nih nggak punya modal besar gitu kan, oh bisnis harus punya modal besar, enggak gitu, ya asal mengerti channel-channel yang benar gitu kan, produknya tahu mau diapain, tadi ada brand messaging kita juga ngerti apa yang harus dilakukan, bahkan paling simpel juga kayak gini deh, banyak dengan digitalization ini ya, dengan banyak platform, dengan banyak tools itu sangat membantu kita gitu ya. Kayak saya ini bukan graphic designer gitu misalnya. Untuk sosial media gimana ya cara saya untuk bisa membuat sebuah feed yang bagus gitu, memiliki brand segala macam. Sekarang banyak banget tools gitu kan, misalnya pakai Canva gitu ibaratnya ya. Ya itu sangat-sangat memudahkan kita sekali untuk menjalankan bisnis dan melakukan bisnis. Yang penting ya selalu beradaptasi lah ya Mas Alex ya, Mas Nur kalau menurut saya sih ya. Karena apa namanya? Perubahannya juga sangat cepat sekali dan banyak yang harus diadaptasi lah, belajar terus lah gitu ibaratnya ya. Mungkin itu kali. Oke, mungkin dari Mas Nur? Ya, saya setuju sama Mas Rey sih. Tadi ada satu kata kunci which is agile ya Mas Rey ya. Jadi kita harus gampang beradaptasi juga nih dengan kebutuhan lingkungan atau mungkin dengan kondisi ya Mas ya. Nah kalau dari sisi saya mungkin tambahannya adalah quotes yang atau value yang kita biasa juga sempat mention selalu kita mention adalah coba build what customer wants sih. Jadi coba buat sesuatu atau mungkin coba jual sesuatu yang memang customer itu butuh gitu loh. Jadi kita datang dari kebutuhan yang kita lihat dari market itu sendiri. Mungkin itu sih Mas Alex. Oke, jadi ibaratnya teman-teman di sini juga harus tetap agile, adaptif ya kan terhadap lingkungan kita. Dan satu lagi ya keep learning aja gitu kan. Kita tetap update ilmu karena informasi itu sekarang udah banyak banget karena kita udah di era informasi. Kita informasi itu sangat banyak, cuma memang kita perlu filter gitu kan. Nah, karena informasi itu banyak ya teman-teman bisa menggunakan informasi itu untuk bisnisnya teman-teman. Kayak gitu. Jadi jangan ibaratnya kita jangan sampai tertutup lah kayak misalnya saya nggak mau go digital nih, mahal dan lain-lain. Nah, kita belajar banyak ya pada malam hari ini dari Mas Rey dan juga Mas Nur gitu. Kenapa kok kita harus go digital bisnisnya? Oke, karena kita udah sejam ya ngobrol-ngobrolnya nggak berasa. Thank you banget buat Mas Rey, buat sharing-sharingnya pada malam hari ini sangat menginspirasi. Nah, buat teman-teman yang ibaratnya pingin apa ya ngobrol-ngobrol lebih lanjut, mungkin ada Instagramnya Mas Rey, bisa dipromosiin. Boleh. Saya di chat aja ya. Nah, bisa follow Mas Rey ya di sana. Terus kalau buat teman-teman di sini yang penasaran dengan Sendit, terus kayak pingin ngobrol-ngobrol juga, pingin mengaplikasikan payment gateway di bisnisnya, nah silahkan bisa menghubungi Sendit. Mungkin Mas Nur bisa kasih website atau mungkin ada Instagramnya gitu. Boleh. Atau mau ngobrol-ngobrol sama Mas Nur juga boleh nih di Instagramnya kalau ada Instagramnya. Harusnya sih semua sekarang udah punya Instagram ya. Kayaknya udah kebutuhan gitu ya Mas ya. Oh, gitu ya. Yang belum follow Instagramnya Rintisan boleh follow. Siapa tahu di sini ada yang belum follow gitu kan. Itu kita bakal saya ada promosi juga ya Instagramnya Yummy Kitchen. Nah, boleh. kalau mau yang banget. pesan-pesan Jadi itu makan
promonya menarik, lihat update-nya ada di Instagram-nya Yummy Kitchen juga bisa ya. Silakan teman-teman. Yes. Banyak promo. Jadi promo nih terakhir. Oh gitu ya, banyak promo. Oke, nanti langsung saya follow juga. Iya, Mas Alex tadi kan mau nyemil-nyemil pas weekend, bingung apa gitu kan. Oh, lihat nih Ya, promonya apa nih yang menarik nih di Yummy Kitchen gitu ya. ya oke. Nah, buat teman-teman, tanpa berasa kita udah sejam. Webinar kali ini kita akan akhiri sebentar lagi. Nah, buat teman-teman yang ibaratnya tertarik dengan webinar-webinar seperti ini, nanti silahkan follow rintisan.id. Di sana juga banyak banget webinar-webinar lainnya yang ibaratnya bisa memberikan teman-teman tambahan ilmu ya. Kayak gitu. Oke, akhir kata, thank you Mas Rey dan juga Mas Nur atas dukungannya pada webinar kali ini, atas inspirasinya pada malam hari ini juga. Oke, thank you. Thank you banget Mas Alex. Thank you Mas Alex. Thank you Rintisan. Thank you Mas Rey. Thank you juga buat teman-teman semua. Thank you all. Thank you.